Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 125. Sementara itu, para siswa berbicara di antara mereka sendiri. Aku sudah lama menunggu hari ini. Saya telah lama bermimpi, dan sekarang akhirnya saya menyadari impian saya. Seorang siswa yang mengantri untuk wawancara tidak bisa tidak bernyanyi dengan penuh semangat. Memang benar bahwa hari ini akhirnya telah tiba, tetapi itu akan menjadi mimpi yang sulit untuk direalisasikan, bukan? Saya mendengar bahwa kemungkinan terpilih di pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing sangat rendah. Dari 30.000 orang, hanya 1.500 yang dipilih. Dan masih ada 50 pengawas di antara mereka. Karena itulah kemungkinannya agak tinggi. Peluang di sekolah kita seharusnya tidak terlalu rendah, kan? Belum tentu. Meskipun tidak pernah sepotong kue untuk menjadi magang, mode pelatihan apprentice plan benar-benar layak untuk usaha kita. Ya, aku senang aku hanya belajar di sekolah selama 3 tahun. Jika saya berhasil menjadi magang kali ini, saya akan memiliki 2 tahun lagi untuk belajar dari tuan saya. Nilaiku pasti akan meningkat dengan cepat. Teman sekolah kelas 5 tidak seberuntung itu. Kamu seorang junior, tapi aku mahasiswa baru. Saya masih punya 5 tahun. Jika saya bisa dipilih, saya akan lebih baik dari Anda setelah lulus. Ini semua omong kosong sekarang. Kami akan membicarakannya ketika Anda terpilih. Ngomong-ngomong, siapa nama pria yang muncul dengan mode ini? Dia luar biasa, bukan? Saya pikir dia adalah Fang Qiu. Aku ingat. Kenapa sekolah kita tidak menghasilkan bakat seperti itu? Jika orang seperti itu muncul sebelumnya, bukankah mode ini telah diadopsi sebelumnya? Pria bernama Fang Qiu datang dengan mode ini. Dia bukan orang biasa, aku takut. Bagaimana dia bisa menjadi biasa? Jika itu kamu, bisakah kamu mencari mode ini? Pria ini berbakat. Tidak, menurutku, dia adalah monster. Pikirkan tentang itu, seorang mahasiswa baru mengajukan proposal yang begitu cemerlang. Bahkan jika kita menyebutnya jenius, itu tidak cukup. Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Saya mendengar bahwa mode pelatihan apprentice plan ini dibuat oleh mahasiswa baru. Sekarang sudah benar-benar terbukti, tetapi mengapa saya sedikit tidak percaya? Yah, semua jenius kesepian dan melayani masyarakat dalam gelap. Tanpa dia, bisakah sekolah kita menjalankan model ini? Orang ini sangat mengagumkan hingga manajemen sekolah mendengarkannya. Aku harus mengatakan bahwa dia benar-benar hebat. Sayang sekali. Jika saya berada di Jiangjing, saya harus mengunjungi siswa ini. Usulannya telah membantu semua siswa di perguruan tinggi TCM. Jika aku adalah kepala universitasnya, aku akan memberinya penghargaan untuk pelayanannya yang luar biasa. Jangan katakan itu. Saya mendengar bahwa sekolahnya hanya menyebut namanya dan memujinya di depan umum, tetapi tidak memberinya apa-apa lagi. Apalagi yang bisa diberikan sekolah kepadanya? Seorang pria hebat tidak pernah membutuhkan penobatan. Universitas Kedokteran Zhongsu. Di taman bermain. Terima kasih, Fang Qiu, yang jauh, karena memberi kita kesempatan yang bagus untuk belajar. Pergi temukan dia jika kamu memiliki kemampuan. Untuk apa? Apa kamu tidak ingin berterima kasih padanya? Kamu terlihat seperti orang tolol. Mungkin Fang Qiu tampan, setampan cowok sekolah kita. Terus. Dia tampan dan berbakat. Saya akan mengajaknya kencan. Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangchang. Hei, bagaimana Fang Qiu datang dengan ide ini? Siapa tahu. Karena dia dapat memunculkan ide ini, dia harus memiliki bakat luar biasa untuk manajemen. Tetapi saya mendengar bahwa dia adalah seorang mahasiswa di sekolah pengobatan Tiongkok. Sayang bakatnya sia-sia. Ya, orang biasa tidak bisa memikirkan ide hebat seperti itu. Orang ini sangat hebat. Universitas Pengobatan Cina Huisu. Kamu tahu apa? Para pemimpin kampus kami mempelajari mode pelatihan apprentice plan dari University of Jiangjing Chinese Medicine. Aku juga mendengarnya. Tampaknya proposal itu diajukan oleh seorang mahasiswa baru di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Sangat mengagumkan. Ini tidak lain dari sebuah revolusi di perguruan tinggi TCM. Sekarang, banyak perguruan tinggi yang mencoba menyalinnya dan menggunakan mode. Sial, kalau aku bisa memikirkan hal seperti itu, aku tidak akan cemas setelah lulus. Dia jenius. Apakah kamu? Jika Anda bisa mengetahuinya, babi bisa memanjat pohon. Apa kau percaya itu? Ini adalah beberapa perguruan tinggi di eselon kedua yang melakukan mode pelatihan. Siswa di perguruan tinggi TCM di seluruh negeri hanya memiliki satu topik untuk dibicarakan selama seminggu, dan protagonis dari topik ini adalah Fang Qiu. Namun, ketika siswa dari perguruan tinggi TCM di seluruh negeri membicarakannya,
Fang Qiyu baru saja meninggalkan asrama dan menuju ke rumah sakit. Hari ini hari Minggu. Sudah waktunya untuk tinggal di klinik lagi. Pukul 13.55 siang. Seorang dokter, berdiri di aula rumah sakit afiliasi pertama Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, menatap daftar dokter tersenyum yang tergantung di aula. Orang ini tinggi dan proporsional. Melihat dari belakang, dia hanyalah seorang gadis pembunuh. Dia adalah Han Zhen, dokter muda terbaik di antara rumah sakit afiliasi pertama. Dia melihat daftar dokter yang tersenyum. Lalu, dia menghembuskan nafas yang lembut. Namanya ada di daftar. Dia memiliki 40 suara. Dan dia peringkat ke-13. Fang Qiyu berada di peringkat di depannya, tapi sekarang dia telah meninggalkannya. Meskipun demikian, dia tidak berani ceroboh. Dia hanya bekerja 1 hari dalam seminggu. Haruskah dia ada di sini sekarang? Han Zhen melirik arlojinya. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, lanjut usia, ketika dia menoleh ke arah gerbang rumah sakit, saya tidak menyangka bocah ini akan datang dengan mode pelatihan apprentice plan dari pengobatan tradisional Universitas Jiangjing. Dari sudut pandang ini, bocah ini memiliki pandangan jauh ke depan. Tapi masih ada celah besar di antara kita. Kemudian, dengan senyum percaya diri, Han Zhen mengangkat kepalanya dan berjalan menuju kantornya, siap untuk pergi bekerja. Tepat saat dia pergi, Fang Qiyu berjalan melewati gerbang rumah sakit. Dia langsung menaiki tangga ke departemen ortopedi di lantai 7. Kemudian, dia pergi ke ruang konsultasi. Dia mengenakan jas putihnya dan mulai memeriksa pasien. Ruang di luar ruang konsultasi dipenuhi pasien dalam beberapa menit. Mereka semua pengemudi yang telah mendengar nama Fang Qiyu. Beberapa orang mengendarai taksi, dan beberapa mengendarai van. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa penyakit akibat kerja. Mungkin ketenaran Fang Qiyu menyebar terlalu cepat. Para pengemudi yang datang untuk menemui dokter itu berkelompok dan dengan cepat menduduki semua kursi di ruang tunggu departemen ortopedi. Beberapa orang yang datang kemudian bahkan tidak memiliki kursi. Mereka yang bisa berdiri-berdiri, dan mereka yang tidak bisa berjongkok dengan punggung menempel di dinding. Segera, seluruh koridor dipenuhi orang. Meskipun tidak ada masalah besar dengan bagian itu menarik perhatian para perawat. Kepala perawat memberi perintah. Semua perawat di lantai 7 bertindak, siap untuk mengevakuasi kerumunan. Apa yang membuatmu sakit, Tuan? Seorang perawat muda berlari ke seorang pria muda berjongkok di sebuah sudut dan berkata, sekarang, ada seorang dokter di ruang konsultasi kedua. Anda bisa ke sana dan menemui dokter. Tidak. Pria muda itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang khusus untuk menemui Dokter Xiao Fang. Saya telah menyerahkan buku kasus saya, dan saya akan menunggu di sini. Tolong tanyakan orang lain. Perawat muda itu tersenyum masam dan terus bertanya kepada orang lain. Pada akhirnya, kelompok perawat ini bekerja untuk waktu yang lama. Tapi tidak ada yang mau pergi, karena mereka ingin Fang Qiyu menjadi dokter mereka. Di seluruh departemen ortopedi, ruang konsultasi lainnya hanya memiliki sedikit pengunjung, kecuali bahwa seorang perawat di pintu ruang konsultasi pertama Shen Chun membawa setumpuk catatan medis. Namun, ada pemandangan berbeda di depan ruang konsultasi Fang Qiyu. Perawat yang sama sudah memiliki lusinan buku kasus di lengannya dan tersenyum pahit. Dia tidak pernah berharap itu. Semakin banyak orang datang ke ruang konsultasi Fang Qiyu. Pertama kali ada 20 orang, yang kedua ada 30, dan yang ketiga ada lebih dari 30. Kali ini, ia tumbuh lebih dari 50. Orang-orang menunggu dengan cemas. Seorang pasien keluar dari ruang konsultasi dengan senyum lebar di wajahnya. Senior, silakan masuk. Suara Fang Qiyu terdengar. Nama perawat muda itu Yang Ting. Dia juga lulusan dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing jurusan keperawatan dan telah bekerja sebagai perawat di rumah sakit selama lebih dari setahun. Karena itu, Fang Qiyu selalu memanggilnya senior. Mendengar suara Fang Qiyu, Yang Ting segera berbalik, berjalan ke ruang konsultasi dan menutup pintu. Senior, berapa banyak orang di luar sana? Fang Qiyu bertanya. 49. Yang Ting berkata dengan tawa pahit, seorang pasien baru saja pergi, dan saya masih memiliki 49 buku telepon di tangan saya. Ah, total 50. Fang Qiyu sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, keluarkan bangku ini dari kamar. Beristirahatlah ketika Anda lelah. Anda juga bisa meletakkan cashbook di atasnya. Yang Ting mengangguk dan keluar dengan kursinya. 3 jam, 50 orang. Fang Qiyu bergumam, menghitung waktu, yah, aku harus mempercepat. Dia segera memanggil pasien berikutnya. Kemudian dia memeriksa pasien dengan kecepatan penuh. Dia tidak bisa membuat pasien menunggu,
tetapi dia tahu bahwa memeriksa 50 orang dalam waktu 3 jam adalah tantangan besar. Tapi dia berusaha keras. Akhirnya, setelah 3 jam kerja keras, ia berhasil memeriksa semua 50 pasien. Pada jam 5.30 sore, dia pulang kerja. Di departemen lain, Han Zhen, yang baru saja memeriksa pasien terakhir, melepas jas putihnya dan meminta magang baru di ruang konsultasi. Berapa banyak suara yang dimiliki Fang Qiu? 50. Di ruang konsultasi, dokter magang baru, dengan senyum masam di wajahnya, berkata, saya telah mengikuti situasi daftar dokter yang tersenyum dan Fang Qiu sejak Anda mengatakan itu. Alhasil, saya melihat suaranya di daftar roket. Begitu dia duduk di ruang konsultasi, suaranya telah meningkat secara konsisten. Apakah dia begitu tangguh? Han Zhen mengangkat alisnya karena terkejut. Dia mengikuti suaranya sendiri. Dia memiliki 50 suara sejauh ini. Dari apa yang dia katakan sejauh ini, dia bahkan bersama Fang Qiu. Sekarang, hanya 3 menit sebelum mereka pergi bekerja. Berapa banyak pasien yang diperiksa Fang Qiu? Han Zhen bertanya. Menurut pendapatnya, Fang Qiu mendapat 50 suara terlalu cepat. 50. Magang itu berkata sekaligus, saya sudah keluar dari cara saya untuk mengumpulkan data. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat 50. Saat berbicara, wajah magang itu penuh kejutan. Jika Han Zhen tidak membiarkannya memperhatikan Fang Qiu, dia tidak akan melihat hal yang begitu mengerikan. Sepanjang sore, Fang Qiu memeriksa 50 pasien, dan setiap pasien memberikan suara untuknya. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan hal seperti itu? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 126. Apa? 50. Han Zhen terkejut. Alasan dia bertanya berapa banyak orang yang diperiksa Fang Qiu adalah untuk melihat bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak suara setelah hanya bekerja 1 hari. Lagi pula, suara minggu lalu telah dihapus. Suara 2 orang hanya bisa dihitung sebagai 1 suara. Berdasarkan kemungkinan yang hampir mustahil dan mengerikan ini, Fang Qiu harus memeriksa setidaknya 100 pasien untuk mendapatkan 50 suara. Mungkinkah memeriksa 100 pasien sehari? Tetapi ketika dia mendengar jumlah pasien yang diperiksa Fang Qiu dari dokter magang, dia benar-benar terkejut. Suara 2 orang hanya bisa dihitung sebagai 1 suara. Menurut pendapatnya, apa yang dilakukan Fang Qiu terbatas pada keajaiban. Yang mengejutkannya, Fang Qiu mendapatkan semua suara. Itu tidak mungkin. Fang Qiu tidak bisa memalsukannya, bukan? Magang berbisik ragu. Mustahil. Wajah Han Zhen menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, ada begitu banyak orang mengawasinya di rumah sakit. Jika dia memalsukannya, dia tidak bisa membuatnya jadi tidak nyata. Masuk akal. Magang itu mengangguk dengan lembut dan menambahkan, saya tidak percaya sebelumnya, dan saya pergi keluar dari jalan saya untuk menanyakannya. Saya mendengar bahwa pasien yang diperiksa Fang Qiu kali ini semuanya dirujuk oleh pasien sebelumnya. Fang Qiu adalah musuh yang tangguh. Han Zhen berbisik. Saat itu juga, ketuk-ketuk. Dengan ketukan di pintu, seorang perawat berusia 30-an datang dengan seorang pasien. Han Zhen mendongak dan melihat seorang kenalan mengikuti perawat. Pria itu adalah orang yang sering berkunjung di rumah sakit. Sesekali, dia akan datang kepadanya dan memilih dia hampir setiap waktu. Bukannya dia tidak menyembuhkan penyakitnya. Hanya saja kebiasaan hidupnya begitu buruk sehingga dia memiliki begitu banyak masalah kecil. Tanpa banyak berpikir, Han Zhen langsung melihat arlojinya. Ada 1 menit terakhir. Itu hanya 1 menit, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Kali ini, dia akan menang. Setelah memeriksa pasien ini dan menerima suara paling berharga di tangannya, dia yakin akan menang atas Fang Qiu. Han Zhen pergi untuk memeriksa pasien dengan segera. Sikapnya luar biasa baik. Pasien tidak dapat bereaksi. Setelah mendiagnosis pasien, Han Zhen melihat pasien keluar. Sementara itu, dia mengedipkan mata pada magang samping. Dokter magang segera mengikuti pasien keluar. Meskipun sudah waktunya untuk pulang kerja, Han Zhen tidak pergi. Dia masih tinggal di ruang konsultasi. 2 menit kemudian, Dokter Han. Dokter magang berlari dan berkata kepada Han Zhen dengan wajah bahagia, pasien memilih. Bagus. Han Zhen tersenyum menyilaukan dan bertanya, berapa banyak suara yang saya miliki sekarang? 51. Pekerja magang itu menjawab. Bagaimana dengan Fang Qiu? Han Zhen bertanya dengan cermat. Dia masih tidak bisa yakin. 50, sama seperti sebelumnya. Magang itu menjawab. Mendengar ini, Han Zhen tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa dan menghela nafas lega. Saya punya 1 minggu,
tetapi dia hanya punya satu sore. Meskipun kemenangan tidak terhormat, kenyataannya adalah, saya menang. Minggu lalu, dia mengalahkan saya, tetapi minggu ini, saya mengalahkannya. Han Zhen berkata dengan senyum tipis. Tapi tidak ada tanda-tanda rasa malu di wajahnya. Tentu saja. Dokter magang itu segera membuka mulutnya dan berkata, kamu diakui sebagai yang terbaik di antara dokter muda di rumah sakit kami. Saya datang ke sini untuk ketenaran Anda. Fang Qiyu masih pelajar. Bagaimana dia bisa membandingkan dengan Anda? Kamu tidak bisa bilang begitu. Han Zhen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, karena Fang Qiyu mampu mendiagnosis 50 pasien dalam satu hari, dia benar-benar sesuatu. Ya. Magang itu mengangguk cepat dan berkata, Dokter Fang Qiyu hebat, tetapi Anda bahkan lebih besar. Han Zhen tertawa terbahak-bahak. Semua orang harus mengakui bahwa pekerja magang itu baik-baik saja. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Ayo pergi. Setelah tertawa, Han Zhen berkata, ayo pergi ke Departemen Ortopedi dan melihat Dokter Fang Qiyu. Baik. Magang itu mengangguk setuju. Setelah itu, kedua pria itu, yang telah melepas mantel putih dan mengenakan pakaian formal, berjalan keluar dari ruang konsultasi menuju Departemen Ortopedi di lantai 7. Mereka datang ke lantai 7. Keduanya bertemu Cao Ze, yang pergi, di koridor. Dr. Han. Melihat Han Zhen, Cao Ze sedikit terkejut. Segera, dia memikirkan kontes antara Han Zhen dan Fang Qiyu hari ini dan memahami niat Han Zhen. Tentu saja. Cao Ze mengambil posisi netral dalam kontes di antara mereka berdua. Tidak masalah bagi dia yang menang. Tetapi sebagai anggota Departemen Ortopedi, Cao Ze tidak dapat dihindari berpihak pada Fang Qiyu di dalam. Hei, Cao Ze. Han Zhen menyapa Cao Ze dengan senyuman dan berkata, kamu belajar dari Dr. Shen Chun. Tak lama, Anda akan bisa masuk rumah sakit, kan? Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Saya perlu diuji sebelum memasuki rumah sakit. Cao Ze merespons dengan senyum. Tes itu untukmu. Han Zhen berkata sambil tersenyum. Dia kemudian mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana dengan Dr. Xiao Fang di Departemen Ortopedi? Dia masih di ruang konsultasi. Cao Ze menjawab dengan setia. Dia masih di ruang konsultasi. Han Zhen kaget dan bertanya dengan curiga, bukankah ini waktunya untuk meninggalkan pekerjaan? Kenapa dia masih di sana? Sambil bertanya, perasaan buruk datang padanya. Dia masih di ruang konsultasi. Apakah dia mendiagnosis pasien ke-51? Kita tidak akan menggambar, kan? Dia tidak bisa menahannya. Cao Ze menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, setengah menit sebelum Dr. Xiao Fang meninggalkan pekerjaan, tiba-tiba ia menerima seorang pasien. Meskipun pasien dalam keadaan compang-camping, dia sudah datang kepadanya, jadi dia tidak bisa menolak untuk mendiagnosisnya dan harus terus bekerja. Setengah menit. Han Zhen mengerutkan kening. Ya. Cao Ze berkata, mengerutkan kening, tetapi Dr. Xiao Fang bekerja dengan cepat hari ini, dan ia dapat mendiagnosis satu pasien dalam hampir 3 atau 4 menit. Namun demikian, lebih dari 10 menit telah berlalu, dan pasien belum keluar. Bahkan, dia penasaran tentang itu. Karena mereka berdua berada di Departemen Ortopedi, dan ruang konsultasi mereka sangat dekat. Sejak hari pertama ketika Fang Qiyu mulai bekerja, segala sesuatu tentangnya terekspos di bawah hidung Cao Ze. Dia tahu segalanya dengan jelas. Fang Qiyu mendiagnosis 50 pasien hari ini, dan hampir semua dari mereka dirawat dalam 2 atau 3 menit, dengan sedikit yang menempati 5 menit. Itu adalah pertama kalinya seorang pasien tidak keluar setelah 10 menit. Han Zhen tidak bisa membantu tetapi khawatir. Semakin lama Fang Qiyu menghabiskan waktu mendiagnosis seorang pasien, semakin berhati-hati dia, dan semakin besar kemungkinan dia untuk menyenangkan pasien. Pasien akan memilihnya jika dia menyukainya. Tidak bisakah itu kebetulan 51 vs 51? Pikir Han Zhen. Dr. Han, maukah kamu datang ke sana? Cao Ze sadar akan tujuan Han Zhen, jadi dia mengundangnya. Han Zhen mengangguk. Mereka bertiga segera pergi ke kursi di ruang tunggu dan duduk. Di tempat tidur di dalam ruang konsultasi berbaring seorang pria parubaya, yang pakaiannya agak kotor dan compang-camping. Berdiri di depan tempat tidur, Fang Qiyu tidak peduli jika pakaian pria parubaya itu kotor. Dia meletakkan tangannya langsung di tulang belakang pria itu dan menyentuhnya dengan hati-hati dari atas ke bawah, lagi dan lagi. Awalnya, dengan sentuhan absolutnya, ia dapat dengan mudah merasakan kondisi fisik dan penyebab penyakit pasien. Tetapi penyakit pasien ini terlalu serius. Dia mengalami dislokasi hampir setiap tulang belakang. Menurut situasi normal, ia harus menjalani paraplegia tinggi dengan cedera semacam ini.
Tetapi pasien ini, bagaimanapun, dapat mendukung tubuh ini dan datang ke rumah sakit untuk perawatan medis. Di mata dokter lain, ini adalah keajaiban. Fang Qiu juga terkejut. Akibatnya, dia menyentuh tulang-tulang itu dengan sangat hati-hati sehingga dia tidak ingin melewatkan tempat kecil. Pria parubaya itu berbaring tengkurap di tempat tidur tanpa suara dan membiarkan Fang Qiu menyentuh tulangnya. Jika dia mati lebih dekat, pakaian yang dikenakannya compang camping, tetapi tidak kotor. Dia hanya belum mencuci rambutnya untuk waktu yang lama, yang membuatnya terlihat agak berantakan. Selain rambutnya yang berminyak dan kotor, pria itu memiliki janggut, yang sudah lama tidak dicukur. Apalagi dia agak kurus. Fiuh. Fang Qiu berhenti dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa putaran sentuhan hati-hati, dia akhirnya memahami seluruh situasi pasien. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pasien dalam kondisi serius. Setelah refleksi sesaat, Fang Qiu memutuskan untuk memberikan pasien hak untuk memilih cara merawatnya. Sulit memperlakukanmu. Ada dua opsi perawatan. Apakah Anda ingin menyembuhkan cedera sekaligus, atau apakah Anda menginginkan beberapa perawatan terpisah? Bisa sangat menyakitkan untuk menyembuhkanmu sekaligus karena kamu memiliki begitu banyak dislokasi di tulang belakangmu. Dislokasi harus diperbaiki sepenuhnya. Jika Anda mengobatinya berulang kali, rasa sakitnya dapat dibagi secara merata. Tolong sembuhkan aku sekaligus. Tanpa ragu-ragu, pria parubaya itu mendongak, tersenyum malu-malu, dan berkata, saya tidak punya banyak uang. Mendengar itu, Fang Qiu diam. Akhirnya, dia berkata, baik. Kamu harus menahan diri. Beritahu saya jika Anda tidak tahan dengan rasa sakit itu. Pasien tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Fang Qiu meletakkan tangannya di vertebra toraks pertama pasien. Dia tidak bertindak untuk waktu yang lama. Pengaturan vertebra toraks itu sendiri tidak akan membawa rasa sakit kepada pasien, tetapi tindakan itu akan berdampak pada tulang rusuk. Dan ketika tulang iga bergerak, itu bisa sangat menyakitkan. Rasa sakit itu tak tertahankan bagi orang biasa. Dia takut pasien itu tidak tahan. Yah, ceritakan padaku ceritamu, sehingga kamu tidak akan merasa terlalu sakit. Fang Qiu akhirnya menghela nafas dan berkata, ceritaku tidak bagus. Pasien berbaring di tempat tidur dan tersenyum sedih. Semua orang punya cerita, dan aku yakin kamu juga punya cerita. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Saya tertarik, kata Fang Qiu. Ketika dia menyentuh tulangnya, dia merasa bahwa pria ini adalah seorang pria dengan sebuah cerita. Dan dia merasakan dalam dirinya kekuatan kebaikan. Karena itu, dia sangat ingin tahu tentang hal itu. Saat hening, pasien menarik napas dan mengangguk. Baiklah. Lalu dia bertanya, dengan senyum masam, menurutmu seberapa buruk seorang pria? Aku tidak tahu. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat orang yang jahat. Dia telah bersekolah tahun ini dan memiliki sedikit kontak dengan masyarakat. Orang-orang paling jahat yang pernah dilihatnya adalah riffraff di masyarakat ketika dia masih di sekolah menengah. Mereka menggertak teman-teman sekelasnya, dan dia memukul balik mereka. Yang lain harus mereka yang mengumpulkan obat di perjalanannya ke Gunung Taisan. Hehe. Pria yang sakit tersenyum sedih dan berkata, ada satu di depan Anda. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara terdengar. Retak. Fang Qiu tiba-tiba memaksa vertebra toraks pertamanya kembali ke tempatnya dalam sekejap. Merayu. Pasien mendengus kesakitan, dan otot serta tubuhnya, yang telah rileks, tiba-tiba mengencang. Ini baru pertama kali. Itu akan lebih menyakitkan. Apakah Anda yakin tidak ingin menyembuhkan luka sedikit demi sedikit hingga berkali-kali? Fang Qiu bertanya dengan serius.